Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosekawati Putri dari jurusan Kesehatan, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara menghitung capaian standar pelayanan minimal di unit rekam medis, khususnya di bagian penyediaan berkas rekam medis, baik itu di rawat inap maupun di rawat jalan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, pertama saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung capaian SPM penyediaan berkas rawat inap. Nah, di sini sudah ada data mentah. Pertama ada jumlah seluruh berkas rawat inap per bulan, kemudian di sebelahnya ada jumlah berkas rawat inap per bulan yang tidak lengkap. Nah, di sebelahnya sudah ada kolom untuk berkas rawat inap yang lengkap. Nah, untuk mengisi kolom ini kita bisa mengurangkan jumlah berkas rawat inap dikurangi berkas rawat inap yang tidak lengkap, kemudian enter. Nah, sudah langsung keluar hasilnya, kemudian kita bisa tarik ke bawah agar otomatis terisi. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung total. Nah, untuk menghitung total ini kita bisa gunakan sum, kemudian kita seleksi kolom yang kita mau jumlahkan, kita enter. Nah, sudah terlihat hasilnya. Di kolom setelahnya juga sama, kita pakai sum, kemudian kita seleksi, di sebelahnya juga sama, kita seleksi, kemudian kita enter. Nah, untuk menghitung capaian per bulannya, caranya dengan membagi berkas rawat inap yang lengkap dibagi berkas rawat, jumlah seluruh berkas rawat inap per bulan itu dikalikan dengan 100%. Nah, di sini sudah muncul untuk capaian per bulannya. Untuk bulan Januari sebesar 94%. Untuk bulan-bulan selanjutnya kita bisa langsung tarik ke bawah agar terisi otomatis. Kemudian setelah mengetahui capaian per bulan penyediaan berkas rawat inap, kita bisa langsung menghitung capaian per tahunnya. Nah, untuk menghitung capaian per tahunnya ini, kita bisa membagi berkas rawat inap lengkap dibagi dengan jumlah berkas rawat inap. Kita enter. Nah, sudah terlihat. Jadi kita ketahui bahwa capaian per tahun penyediaan berkas rawat inap mulai Januari sampai Desember sebesar 91,96%. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung SPM waktu penyediaan rekam medis di rawat jalan. Nah, untuk sekarang saya punya data mentah waktu pendaftaran dan waktu penyediaan rekam medis. Nah, langkah pertama kita harus menghitung durasi menit dari penyediaan seluruh berkas rekam medis di rawat jalan ini satu persatu. Kita bisa menghitungnya dengan mengurangkan waktu penyediaan rekam medis, kita kurangkan dengan waktu pendaftaran. Kita enter. Nah, sudah terlihat bahwa durasi menit penyediaan rekam medis yang pertama adalah sebesar 9 menit. Kemudian bisa langsung kita tarik ke bawah agar datanya terisi otomatis untuk berkas yang lain. Nah, apabila sudah, kita bisa langsung menghitung total keseluruhan waktu penyediaan. Nah, cara menghitungnya menggunakan sum, kemudian kita seleksi durasi penyediaan berkas rekam medis di rawat jalan tadi. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul hasilnya bahwa total keseluruhan waktu penyediaan berkas rekam medis dari data yang kita punya adalah sebesar 10 jam 13 menit. Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata waktu penyediaan berkas rekam medis adalah dengan, pertama kita harus mengetahui bahwa 10 jam 13 menit itu sama dengan 613 menit. Nah, untuk menghitung rata-rata waktunya itu, kita harus membagi menit dari total keseluruhan waktu penyediaan, kita bagi dengan jumlah berkas rekam medis, data rekam medis yang kita punya. Nah, di sini sudah terlihat adalah 53 berkas. Kemudian kita bagi, enter. Nah, hasilnya 12 menit. Jadi kita ketahui rata-rata waktu penyediaan berkas rekam medis di rawat jalan adalah sebesar 12 menit.